Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari perkalian vektor yang menghasilkan besaran vektor, yaitu perkalian silang atau sering juga disebut dengan cross product. Konsepnya adalah kalau misalnya kita punya sebuah vektor, ya, katakanlah vektornya adalah vektor A. Lalu vektor A ini akan dikalikan dengan vektor lain. Misalnya vektor lain itu adalah vektor B. Di antara kedua vektor ada sudut apit sebesar theta. Maka secara konsep bahwa yang dimaksud dengan perkalian silang atau cross product adalah A cross B sama dengan panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan sinus sudut apit antara vektor A dan vektor B. Karena di sini sudut apitnya adalah theta, maka di sini adalah sinus theta. Dikali dengan vektor E caping, yang vektor E caping ini akan merepresentasikan arah dari hasil vektor perkalian silang tersebut. Nah, jadi ini adalah rumus menentukan cross product dari dua buah vektor yang mengapit sebuah sudut sebesar theta. Nah, untuk menentukan E caping ini adalah arah dari hasil perkalian vektor A dan vektor B. Agar lebih mudah kita untuk menentukannya, maka kita bisa adaptasi prinsip seperti ini. Misalnya ini adalah vektor satuan I, ini adalah vektor satuan J, dan ini adalah vektor satuan K. Kita tahu bahwa vektor IJK itu adalah vektor satuan yang panjangnya 1, sedangkan arahnya itu searah dengan sumbu-sumbu koordinat. Kalau ini adalah sumbu X, maka vektor satuan daripada sumbu X itu adalah I caping, ya. Nah, panjangnya satu satuan, vektor satuannya adalah I caping. Sedangkan J itu adalah vektor satuan yang arahnya pada sumbu Y, ya, pada sumbu Y. Nah, panjangnya 1, tapi arahnya pada sumbu J. Sedangkan vektor satuan yang arahnya pada sumbu Z itu adalah vektor satuan K. Nah, kita tahu antara vektor satuan IJK itu ada sudut sebesar 90 derajat. Nah, berarti kalau seandainya kita hendak menghitung nilai dari I cross J, misalnya seperti ini, kita bisa gunakan rumus dasar dari cross product, yaitu A cross B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali sinus sudutnya. Kita tahu bahwa panjang vektor I adalah 1, berarti 1 dikali panjang vektor J adalah 1, kemudian dikali dengan sinus sudut antara I dan J itu adalah 90 derajat, ya, dikali dengan E caping. Nah, untuk menentukan E caping ini, ya, kita bisa gunakan, ya, metode putaran seperti ini, ya. Kalau misalnya nanti kita kalikan I dengan J, I cross J, arah putarannya kan seperti ini, dari kiri ke kanan. Berarti yang kita jumpai adalah vektor K. Maka nanti ini hasilnya adalah 1
kali 1 kali sin 90 juga 1. E capping dari I cross J adalah menghasilkan vektor K. Berarti I cross J hasilnya apa? I cross J hasilnya adalah K. Nah, itu. Jadi kalau arah putaran jarum jam ini, maka dia positif. Ini agar gampang kita untuk mengetahui bagaimana arah vektor E capping. Nah, begitu pula kalau misalnya kita mau menghitung J cross K. Karena panjang J adalah 1, K panjangnya 1, sudut yang terbentuk antara J dan K adalah 90 derajat, dan J cross K kalau kita ikuti arah putar ini maka menghasilkan I, maka ini bisa kita buat langsung vektor I. Hasilnya apa? 1 kali 1 kali 1, 1 kali 1 kali 1 kali vektor I, hasilnya adalah vektor I. Begitu pula kalau misalnya kita mengalihkan vektor satuan K cross I. Nah, ini hasilnya apa? K panjangnya 1, I panjangnya 1, sudut di antara keduanya adalah 90 derajat. K cross I berdasarkan arah putaran ini menghasilkan vektor J. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Sehingga K cross I menghasilkan 1 kali 1 kali sin 90 juga 1. 1 kali J berarti menghasilkan 1 kali 1 kali 1 kali J, hasilnya adalah J. Nah, jadi I cross J menghasilkan K, J cross K menghasilkan I, K cross I menghasilkan J. Nah, bagaimana kalau kita balik? Misalnya kita mau hitung J cross I. Ya, sama prinsipnya. Panjang vektor satuan J adalah 1, panjang vektor satuan I adalah 1, sudut di antara keduanya adalah 90 derajat. Nah, J cross I. J cross I, karena arah putarnya adalah berlawanan arah jarum jam, ya, berdasarkan kaidah bantuan tadi, J cross I itu kan menghasilkan K, tapi karena dia berlawanan kita kasih min. Berarti ini adalah min K. Berarti hasilnya apa? 1 kali 1 kali 1 kali min K, hasilnya adalah min K. Nah, bagaimana kalau misalnya kita hitung K, kita menghitung K cross J. Panjang K berapa? Ya, 1, panjang J 1, sudut di antara K dan J adalah 90 derajat. Nah, sekarang kita lihat K cross J berlawanan arah jarum jam menghasilkan I, berarti E cappingnya adalah min I, ya, min I. Sehingga ini hasilnya apa? 1 kali 1 kali 1, 1 kali min I, hasilnya adalah minus I. Nah, jadi begitu. Nah, bagaimana kalau I cross K? Nah, sama, panjangnya 1 dikali 1 kali sin 90, cappingnya kemana? I cross K. I cross K menghasilkan J. Karena berlawanan putarannya arah jarum jam, maka hasilnya adalah minus I cross K. Hasilnya adalah minus J. Berarti hasilnya apa? I cross K hasilnya adalah minus J. Nah, jadi ini adalah cara untuk menentukan arah dari hasil perkalian silang dari dua buah vektor sembarang. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya kita coba ambil contoh soal, ya. Kita ambil contoh supaya kita bisa mengerti bagaimana menerapkan konsep perkalian silang pada dua buah vektor, ya. Misalnya kita buat soalnya begini. Jika, ya, diketahui vektor A sama dengan misalnya 2i tambah 3j tambah 5k, ya, dan vektor B sama dengan berapa? Misalnya 3i tambah 2j tambah 4k, gitu, ya.
Maka pertanyaannya, tentukanlah titik 2. Yang pertama kita coba cari berapakah nilai A cross B. Ya, ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, coba nanti kita hitung B cross A. Kalau pada perkalian dot produk, A dot B kan sama dengan B dot A. Nah, nanti coba kita buktikan apakah A cross B sama dengan B cross A atau tidak. Nah, baik, kita akan jawab. Nah, langkahnya sama seperti perkalian titik atau perkalian skalar. Kita tuliskan dulu vektor-vektornya ya. Misalnya yang pertama A cross B. Kita masukkan vektor A. Vektor A adalah 2i tambah 3j tambah 5k. Kita crosskan, kita kali silang dengan B. Ya, vektor B itu apa? 3i tambah 2j tambah 4k. Nah, sama seperti sebelumnya, ini kita kali satu-satu. 2 ini kemari dulu, lalu kemari, lalu ke sini ya. Nah, kemudian karena i sudah dikalikan semua, sekarang komponen yang j nanti kalikan dulu ke i, lalu kalikan kemari, lalu kalikan kemari. Nah, yang terakhir nanti adalah komponen yang k. Ini kali kemari, dan yang terakhir ini kali kemari. Nah, jangan lupa kita harus juga menentukan arah dari setiap perkalian vektor satuannya. Nah, kalau begitu ya, kita lanjutkan. Nah, A cross B berarti kita tulis dalam hal ini sama dengan 2i cross 3i. Berarti 2 kali 3 6 ya. Kita buat 6. Kemudian i cross i. Lalu 2i dengan 2j. 2 kali 2 4 i cross j. Lalu 2i dengan 4k. 2 kali 4 8 I cross K. Berikutnya yang komponen J ya, komponen J 3J cross 3I, berarti 3 kali 3 9 ya, berarti 9 I cross 9 J ya cross I. Lalu 3 kali 2 6 ya, 6 J cross J, baru komponen yang terakhir 3J kali 4K, berarti 3 kali 4 12 J cross K. Terus kita kalikan komponen 5K dengan 3I, berarti 5 kali 3 15 K cross I. 5K kali 2J berarti 10K cross J. Terakhir 5K dengan 4K berarti 20K cross K. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana perkalian vektor satuan yang searah. Kalau tadi contohnya kan kita sudah sudah ketahui bahwa ketika J cross I itu menghasilkan vektor satuan yang lain, begitu pula J cross K dan seterusnya. Bagaimana kalau vektor satuan yang searah atau sejajar? Nah, kita perlu hitung ya, Misalnya kita mau hitung I cross I ya, I cross I ini sama dengan apa? Panjang vektor I 1. Panjang vektor I 1 sin I dengan I cross I berarti berhimpit, berarti sudutnya 0 derajat kali E caping, berarti hasilnya berapa? Karena sin 0 adalah 0 nilainya, berarti semua yang vektornya itu berhimpit perkalian silangnya adalah 0 ya. Jadi seperti itu. Begitu pula halnya pada misalnya J cross J, ini juga 0.
dan begitu pula pada K cross K hasilnya adalah 0. Nah, maka dari sini kita bisa dengan mudah ya mencoret yang vektor satuannya adalah berhimpit. Karena untuk vektor satuan berhimpit perkalian silangnya adalah 0. Nah, misalnya kita coret I cross I ya, ini hasilnya 0. Kemudian apa lagi? J cross J, ini juga hasilnya 0. Dan yang terakhir K cross K, ini juga hasilnya 0. Berarti yang tinggal apa? Yang tinggal adalah yang saling tegak lurus. Nah, berarti 4 I cross J, berarti 4. I cross J hasilnya apa? Kita masih ingat ya tekniknya tadi, kita buat begini, I, J, ini K, putarannya begini positif ya. Tapi kalau nanti dia memutar berlawanan arah jarum jam ya, dia negatif ya, seperti itu. Nah, kita coba misalnya 4 I cross J, I, J berarti dia searah jarum jam. Kalau searah berarti hasil positif. Hasilnya apa? Positif K. Kita buat K. Nah. Lalu tambah 8 I cross K. I cross K itu berlawanan. I cross K ya. I cross K itu berlawanan arah jarum jam. Hasilnya apa? Minus J. Berarti ini minus J. Berarti nah, ini hasilnya minus 8J ya, minus 8J. Sekarang J cross I yang ini, J cross I. J cross I juga berlawanan arah jarum jam. Berarti hasilnya adalah min K. Berarti min 9K. Lalu komponen yang ini J cross K. Nah, J cross K itu searah ya. Ini searah jarum jam, berarti hasilnya I. Berarti tambah 12I. Lalu tambah 15 K cross I. K cross I ya. K cross I hasilnya adalah J. K cross I hasilnya adalah J. Searah jarum jam putarannya kan. Berarti 15J. Lalu K cross J. K cross J ini berlawanan arah jarum jam. K cross J. Berarti hasilnya minus I. Berarti ini minus 10 ya, maaf ya, minus, ini salah tulis ya, minus 10I. Nah, jadi inilah hasilnya. Sekarang kita dekatkan yang mengandung I dengan yang mengandung I. 12I ya, 12I kurang 10I baru yang mengandung J ya, tambah 15J kurang 8J baru yang mengandung K, tambah 4K kurang 9K. Hasilnya apa? 12 kurang 10, ini sudah sama-sama dalam vektor satuan I. Hasilnya adalah 2I. 15 kurang 8 itu adalah 7J. 4 kurang 9 adalah minus 5K. Jadi ini adalah hasil dari perkalian silang antara vektor A dan vektor B ya, A cross B. Nah, sekarang kita coba lanjutkan bagaimana kalau misalnya kita diminta untuk menghitung yang soal ke B, yaitu B cross A. Nah, berarti mau tidak mau untuk mendapatkan perkalian silang ini untuk B cross A, kita harus masukkan kembali vektornya supaya tidak salah ya. Coba kita buktikan lagi, jangan sampai salah soal ya. 3, 2, 4, 2, 3, 5 ya. 3, 2, 4, 2, 3. Oke, kalau sudah tepat, nah sekarang kita kalikan satu persatu ya. Kita kalikan satu persatu sehingga ini sama dengan 3 kali 2, 6. 6 I cross I. Langsung 3I ke 3J, berarti tambah 9I cross J ya, cross J. Tambah 3I 5K berarti 15 I cross K, tambah 2J ke 2I berarti 4 J cross I, tambah 2J ke 3J 6 J cross J,
tambah 2J ke 5K, 10J cross K. Kemudian komponen yang K, 4K kali 2I berarti 8K cross I tambah 4K ke 3J, 12K cross J, terakhir 4K ke 5K, 20K cross K. Nah, kemudian masih ingat kan yang satu arah atau satu vektor satuan yang berimpit, maka perkalian silangnya 0. Berarti ini bisa kita abaikan. Ini bisa kita coret karena perkaliannya 0. Berarti yang tinggal adalah 9I cross J. 9 kita buat lagi lingkarannya supaya mudah. Ingat ya, yang searah positif, berarti 9I cross J. I cross J hasilnya K ya, searah. Berarti ini 9K tambah 15I cross K. I cross K ini berlawanan jarum jam, berarti hasilnya minus J. Ya, tambah 4J cross I. Ini juga berlawanan, hasilnya K, berarti min K. Lalu tambah 10J cross K. J cross K ini searah jarum jam, hasilnya I. Kemudian tambah 8K cross I, searah jarum jam ya, ini hasilnya J. Kemudian terakhir K cross J ini, K cross J berlawanan arah jarum jam, berarti negatif ya. Ya, kita buat negatif 12, K cross J adalah I. Nah, sehingga ini hasilnya apa? 9, kita dekatkan yang mengandung I ya. 10I kurang 12I, yang ini ya. Lalu kita dekatkan yang J, tambah 8J ini ada minus, berarti minus 15J tambah 9K kurang 4K. Jadi hasilnya adalah min 2I min 7J tambah 5K. Coba kita lihat, kita periksa dulu. J ini hasilnya K, IK hasilnya min J, JK hasilnya I, KI hasilnya min J, KI hasilnya J, KJ hasilnya min I. Ya, baik. Nah, jadi dari sini tampak bahwa A cross B, B cross A adalah min 2I min 7J tambah 5K. Sama nggak dengan ini? Kalau ini 2I tambah 7J kurang 5K. Nah, berbeda ya. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah di dalam perkalian silang ternyata A cross B itu tidaklah sama dengan B cross A. Jadi ini hati-hati ya Nanda ya, jangan sampai keliru. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk perkalian silang ya. Di antara dua vektor, kita akan lanjutkan pada video berikutnya tentang resultan vektor. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terus dicoba ya Ananda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.